Terima kasih Good People, masih bersama Fakta Malam. Kasus anggota TNI siksa pemuda asal Aceh hingga tewas, TNI pastikan hukum para pelakunya. Saat beraksi, ketiganya berpura-pura sebagai polisi untuk memeras korban dan keluarganya. Sementara dari kampung halaman, duka mendalam diungkap kekasih korban. Tewasnya Imam Maskur, korban penganiayaan oleh 3 anggota TNI dan 1 warga sipil, meninggalkan duka yang mendalam untuk sang kekasihnya, Yuni Mauliza. Yuni sangat terpukul dengan meninggalnya sang pujaan hati. Terlihat di sosial medianya, ia memeluk peti jenazah Imam dan mengantarkannya pulang ke kampung halaman. Ditemui di rumah duka, Yuni berbagi cerita sebelum peristiwa terjadi yang menimpa kekasihnya. Hari Sabtu nggak komunikasi karena hari itu saya ada kerja, ada urusan di rumah kan, jadi nggak menghubungi korban. Jualan kosmetik, yang berarti yang saya dapat korban ini diculik dari saudara nelfon, katanya ini tahu nggak ini di tokonya Imam lagi ada penculikan, coba hubungi Imam, apa Imam yang jadi korbannya. Saya hubungin dia, nggak hidup lagi WA-nya. Sebelum akhirnya tinggal nama, Imam Maskur dikenal sebagai pemuda 25 tahun yang merantau dari Aceh. Ia membuka toko kosmetik sejak bulan Januari di sekitar Jalan Sandratek, Tangerang Selatan. Imam berjaga hanya seorang diri di toko kosmetik yang dibukanya. Sejumlah warga di TKP sebutkan, saat kejadian Imam diseret paksa dari dalam toko dan sempat dipukul di depan tokonya. Imam lalu dibawa masuk ke mobil dengan kondisi toko masih buka. Ya, Good People, inilah pasar Rempoa Sandratek, di mana posisi Imam Maskur terakhir kali terlihat. Memang Sandratek sendiri ini memang kawasan padat penduduk ya, karena dulunya di sana ada pabrik garmen yang membuat kawasan ini didatangi oleh banyak para perantau, termasuk Imam Maskur. Saat ini Pomdam Jaya telah menahan 3 anggota TNI yang terbukti terlibat lakukan tindak kejahatan terhadap Imam Maskur. Di antaranya Praka Riswandi Manik, Praka J, dan Praka HS. TNI juga pastikan ketiganya akan dihukum berat. Dek, kita pengen berita buka mama apa? Dek, kita pengen berita buka mama apa? Abang kaipong. Terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Pertengahan Agustus lalu, 3 anggota TNI menculik Imam dengan berpura-pura sebagai polisi. Saat itu Imam ditengarai menjual obat ilegal. Ketiganya kemudian meminta korban serahkan uang 50 juta rupiah jika ingin bebas. Namun tak kunjung punya uang, para pelaku pun hubungi keluarga korban dengan meminta siapkan uang. Para pelaku dan korban sebelumnya tak saling kenal, namun baik pelaku atau korban sama-sama berasal dari Aceh. Satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama. Ketiga pelaku sebenarnya menculik 2 orang, namun 1 korban dilepas di sekitar tol Cikeas lantaran kondisinya nyaris tewas kala itu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.